Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang semangat. Kita mau memperjuangkan hak kita, berarti kita membakar semangat diri kita masing-masing ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru para pejuang. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang pertama tentu saja kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Esa bahwa pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini walaupun acara agak sedikit mendadak, namun tidak mengurangi rasa semangat teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati. Mbak Nur Haiti ya, saya anggap mbaknya mbak ya, karena memang saya dari dulu menganggap Mbak Nur adalah adik ya, jadi saya Mbak Nur Haiti selaku ketua umum APKI ya, karena di sini kenapa di sini barangkali teman-teman itu ada yang bingung, ada yang tidak tahu informasi ya. Memang ini memang saat itu kita membuat sebuah forum ini yang tujuannya adalah bahwa kita adalah sisa dari PNS, kita adalah seperti itu ya, sisa para pejuang yang itu tahu bahwa kita pernah memperjuangkan hak kita sesuai dengan tata aturan yang berlaku kala itu, namun kita dapatnya adalah P3K. Tapi tidak apa-apa, toh P3K itu sama dengan ASN ya, pegawai negeri sipil ya, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, sama juga PNS. Namun ada hal yang memang harus kita lakukan untuk kita itu lebih nyaman, lebih tenang menjadi seorang ASN P3K. Terutama saya ucapkan banyak sekali terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang ternyata sisa-sisa pejuang para K2 ini tidak pernah pudar. Salut untuk kalian semua, tepuk tangan lagi untuk kalian. Mudah-mudahan apa yang pernah dulu kita gaungkan, Mas Eko ya, ini pejuangnya sangat luar biasa. Kita apresiasikan kepada Mas Eko yang sampai hari ini Mas Eko begini, Mas Eko. Inilah teman-teman yang belum kenal, nanti kita perkenalkan. Ini adalah si kumis yang paling gagah dari Jawa Timur ya, Bang Kumis ya, itu luar biasa. Detik ini Mas Eko ini adalah seorang pensiunan honorer, sekali lagi ya, pensiunan honorer. Beliau ini ikut memperjuangkan kita bersama saya, Mbak Nur dan rekan-rekan sekalian, para pejuang dari K2 khususnya, dengan all out luar biasa, namun dengan sangat rendah hati, berbangga diri, walaupun seorang pensiunan honorer. Sampai detik ini pun lihat teman-teman, masih berdiri tegak di tengah-tengah kita. Allahu Akbar. Semangat Pak Eko. Mas Eko menjadi penyemangat kami bahwa Mas Eko adalah orang tua kami. Sebelum saya menjadi ketua umum PHK2I dulu, Mas Eko itu adalah generasi utama dari honorer, perkumpulan honorer yang pernah ada. Salut, bangga sekali sama Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Teman-teman sekalian, ternyata sambutan luar biasa dari teman-teman ini. Saya tidak menyangka, saya tidak bahwa hasilnya adalah ekspektasi di luar ekspektasi saya. Artinya kami hanya berharap ya Mbak Nur, awalnya kita hanya berharap ada beberapa dari rekan daerah yang sudi, yang mau meluangkan waktu walaupun sudah menjadi P3K untuk merangkak lagi kembali naik ke pusat, memperjuangkan hak yang perlu kita dapatkan. Kenapa saya bilang perlu kita dapatkan? Di sini ASN ini adalah satu dan dibagi menjadi dua. ASN ini satu. Aparatur sipil negara hanya ada satu, simbolnya juga satu. Namun di dalamnya kan ada dua, PNS dan P3K. Dari awal kita menerima P3K, karena saya sudah siap dengan Mbak Nur kali itu ya Mbak, saya bilang saya siap. Artinya apa? Ketika P3K ini adalah
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pasti ini masih koma belum titik. Dan ini memang satu hal yang hari ini itu yang dulu kami pikirkan hari ini terjadi. Di rata-rata di daerah, bahkan mayoritas di daerah, itu P3K menjadi ban serep atau menjadi yang kedua, benar apa tidak? Iya. Bagian daerah, iya kan? Iya. Sebagian daerah. Kenapa saya katakan P3 menjadi ban serep? Contoh, ada yang daerahnya menerima TPP, iya kan? Tetapi untuk P3K tidak full, hanya ada yang dapat setengahnya, hanya ada yang dapat sepertiga. Padahal yang PNS misalkan dapat 6 juta, yang P3K hanya ada yang dapat 2 juta. Itu istilah dari daerah menyampaikan bahwa itu adalah sebuah tata aturan. Terus kemudian ada lagi untuk hak pensiun P3K dalam Undang-Undang ASN itu punya hak pensiun. Namun memang di situ PNS jelas ditanggung oleh pemerintah. Kalau P3K masih titik belum ada kelanjutannya. Hanya pasalnya saja yang berbunyi, namun kelanjutannya belum ada. Dan ini pengalaman satu, saya ceritakan pengalaman buat teman kami dari Banjarnegara, kebetulan satu. Halo. Ini saya jadi serakah banget makan 3 mic ini ya. 1 kurang 2 kurang 3 ini mudah-mudahan enggak, ini stabil 3 mudah-mudahan. Ya ini saya ceritakan sedikit. Kenapa saya bergerak? Kenapa saya bilang bahwa Mbak Nur mengadakan rakornas? Oke Mbak, rakornas tidak apa-apa. Oke kita adakan. Kita mencoba bahwa di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa hak pensiun P3K itu yang sudah dijalankan, yang sudah realisasi adalah hanya dapat 100.000 dikali masa kerja. Teman saya itu 3 tahun, 25 tahun mengabdi sebagai guru. Tapi dari penyerahan SKP 3K hanya dapat 3 tahun. Namun dia hanya mendapat 100.000 kali 3 tahun. Begitu dia pensiun, yang dia dapat cuma 3.600.000. Miris sekali. Ini satu hal yang katakan kita bukannya serakah, kita juga bukannya tidak loyal kepada pemerintah, namun kita butuh dimanusiakan dan disejahterakan dengan layak. Artinya, ketika kita bandingkan dengan perangkat desa yang di sini minimal mereka juga dapatnya dari daerah loh, dari pusat, bukan dari anggaran dana desa kan. Mereka bisa dapat 20 juta satu perangkat ketika pensiun minimal ya, bahkan ada yang lebih, bahkan dari sampai 50-60 juta. Kenapa? Seorang pensiunan ASN itu hanya dapat 100.000 per bulan dikali masa kerja. Ini menurut saya belum layak, menurut saya loh ya. Kalau tempat saya udah layak ya, itu masalah teman-teman bisa layak atau tidak? Belum kan? Nah, ini satu hal yang nantinya bahwa poin penting dalam rakornas nanti yang pertama adalah tentang masalah perpanjangan kontrak ya Mbak Nur ya. Karena ternyata perpanjangan kontrak ini juga banyak daerah yang tidak mengacu kepada tata aturan saat ini, yaitu ada beberapa daerah yang sudah melakukan perpanjangan kontrak 1 kali sampai masa usia pensiun. Tapi masih ada daerah yang melakukan perpanjangan kontrak itu per 5 tahun, ya. Jadi ini satu hal pembeda dari tata aturan pusat. Ketika kembali ke daerah, itu menjadi sebuah tatanan yang berbeda. Inginnya kita adalah sudah menjadi P3K, yuk ingin lebih tenang. Ketika perpanjangan kontrak, yuk sekali saja diperbarui sampai masa pensiun. Namun ternyata sampai daerah juga tidak sama. Itu juga menjadi poin penting. Terus kemudian kita juga masih punya teman-teman yang belum lulus. Namanya juga paguyuban atau perkumpulan P3K se-Indonesia. Ya otomatis teman-teman yang belum terakomodir juga menjadi
berpikir mereka saja tidak mau berjuang, kenapa tidak begitu? Dari awal perjuangan kita adalah kita berjuang semaksimal mungkin. Apabila hasilnya nanti berhasil dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang, anggaplah sebagai amal jariah. Saya sudah bilang berkali-kali seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak usah merasa katakan iri, terus kemudian merasa males-malesan ya, terus kemudian saya yang berjuang yang lain menikmati. Tidak usah seperti itu. Hari ini pun perlu saya sampaikan, khususnya para pejuang K2, tanpa kalian sadari, kalian sudah memberikan begitu banyak pahala kepada teman-teman. Karena apa? Perlu kalian ketahui, kunci pertama P3K yang membuka adalah K2. Dan sekarang yang menikmati adalah seluruh honorer yang minimal bekerja 2 tahun. Ketika K2 dulu tidak mendesak, mungkin P3K bukan untuk honorer. Karena pada dasarnya P3K ini kan untuk umum. Tidak ada katakan dari awal regulasinya P3K untuk honorer, itu tidak ada. Kan seperti itu. P3K adalah sebuah jabatan fungsional, jabatan khusus, seperti itu. Ya teman-teman, ikhlas tidak teman-teman? Ikhlas ya, biar jadi pahala, biar jadi rezeki yang enak, yang amanah, yang berkah barokah, dan membuat kita menjadi pekerja yang bekerja yang amanah, tidak mempunyai sifat yang negatif atau pikiran yang negatif terhadap sesama, itu seperti itu. Jadi nanti akan dikupas tuntas oleh Mbak Nur selaku ketua umum apa yang akan dilakukan besok, dan ini adalah satu hal kesempatan sangat luar biasa. Juga terima kasih tingginya Mbak Nur ya, saya memang sebagai ketua pelaksana tulisannya, tapi semuanya Mbak Nur karena saya ada di Badan Negara. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nur semuanya. Dan kita harus komitmen hari ini, kita berkomitmen walaupun nanti kita sebagai ASN harus loyal. Artinya kita tidak bisa sewaktu-waktu untuk meninggalkan pekerjaan. Saya sampaikan dengan Mbak Nur. Saya dari Badan Negara, saya seorang guru ASN P3K. Kebetulan saya juga mempunyai banyak tugas kebetulan di kecamatan saya termasuk menjadi yang pokok kan seperti itu. Jadi saya tidak bisa meninggalkan tugas sewaktu-waktu. Dan kebetulan hari ini pun kami kesini, alhamdulillah Mbak, sudah mendapat dukungan dari minimal PGRI dan Kabit PTK, dan dikasih teman-teman yang dikasih pinjam mobil dinas PGRI kan. Nah, seperti itu. Kami pun karena saya menjadi seorang ASN, saya harus tidak bisa seperti dulu, saya harus soan dulu, saya harus minta izin walaupun kondisi libur. Alhamdulillah jawabannya nggak apa-apa Mbak, itu kan hari ini kan libur, jadi nggak apa-apa. Saya bilang nanti kalau saya mengadakan di sana kegiatan kemudian daerah tahu, terus kemudian saya nanti dipanggil gimana urusannya saya yang bisa udah dikasih tahu. Nah itu kan kita selaku ASN, jadi untuk sekalian walaupun kondisi libur khususnya guru ya, itu tetap kalau akan berangkat keluar daerah minimal memberitahu atasannya biar beliau-beliau mengetahui bahwa kegiatan kita adalah positif. Saya yakin mendukung, karena kami kalau PGRI cuma mendukung, artinya beliau tuh mendukung. Oh bagus, ini harus diperjuangkan. Lalu saya juga miris Mbak Titi, ini miris sekali. Dan keadaan P3K yang sudah benar-benar mengabdi sama kerja dengan PNS, giliran pensiun, masa Allah ya, masa Allah mirisnya minimnya yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan, kan seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi satu, ini satu saya juga nggak panjang, kamu sudah jam 4 lewat ya, nanti keburu maghrib ya. Ada satu juga, nanti Mbak Nur barangkali sudah punya tentang regulasi yang untuk dosen peralihan ke PNS ya Mbak. Ini nanti ketika itu benar-benar terjadi, ketika itu benar-benar bisa, ya kita kejar dong. Nanti kita kejar aturan ini. Ketika dosen P3K bisa menjadi PNS, kok yang kita tidak, ya lucu. Iya kan, tata aturan kan dibuat secara nasional dan menjadi satu tatanan, dan harusnya merata dong daerah kan, sampai ke akar rumput, sampai ke saya yang misalnya sekedar guru SD. Dosen kan
besar ya, pengulang anu ngajar anak besar. Saya kan guru juga, dosen, tapi kecil karena mulaan. Kita ngajar anak kecil kan, lo masih dibedakan kan ya nggak bisa seperti itu. Maka dari itu, dari hal-hal yang tadi kami sampaikan itulah yang menjadi landasan dasar kita mengadakan rakornas besok. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Pada kami kata kami akhiri bagi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuat apa ya Mbak? Biar apa ya Mbak? Dialnya aja belum ya. Sampai kita harus ada ya biar kita semangat ya. Nanti kita pikirkan untuk besok. Nanti kita ada yang bilang apa nanti yang lain itu nanti yang seperti itu ya biar lebih semangat gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada ketua panitia yang sudah membawa sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan Rakorwil oleh Ketua Umum APEKI Ibu Nurbaiti SPD. Kepadanya disilakan. Baik, mohon izin Ibu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih loh ya. Udah semangat tadi disemangatin sama Bu Titi. Nah, satu. AC-nya sepoi-sepoi ya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Ibu Titi Purwaningsi SPD GR. Sekarang ada sebutannya GR karena sudah diakui profesionalnya sama pemerintah. Boleh kasih aplaus dan tepuk tangan buat beliau. Kalau dulu saya dengan Ibu Titi disebutnya dua Serikandi FHK 2I. Kalau berjuang ada Ibu Titi, ada Bu Nur. Di mana ada Bu Nur, belum tentu ada Bu Titi ya Bu, karena di Banjarnegara dan di Jakarta gitu. Jadi kalau beliau datang ke Jakarta, pasti insya Allah saya selalu mendampingi. Terima kasih, dan beliau selalu wanita yang tangguh, wanita yang hebat, wanita yang kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya mendampingi beliau dari 2014 sampai kemarin menjadi P3K. Di 2019 kita selalu bersama. Dalam kondisi hamil pun beliau masih kuat naik ke mobil mimbarnya saat demo, betul nggak? Ya. Dan sekarang alhamdulillah putrinya dibawa. Tadi ketemu dengan saya bilang putri ASN P3K. Kenapa saya bilang? Karena waktu hamil 9 bulan beliau masih demo, dan kita sebutnya nih anak kalau lahiran nanti jadi putrinya ASN, putri pejuang. Sama, saya juga bawa anak, waktu itu Raisa saya selalu bawa masih kecil. Sekarang ada, jadi anak-anaknya para pejuang. Ini ternyata APEKI hari ini menyatukan semua aliansi menjadi satu. Tepuk tangan boleh? Dan saya salut dengan Ibu Titi. Dulu kita menjulikinya adalah kelinci percobaannya P3K. Benar nggak Mas? Karena produk pertama P3K tahun 2019 yang pertama adalah ketua umum. Jadi ketua umum begitu jadi P3K disebutnya pengkhianat, kata gitu. Benar ya Bu? Dulu disebutnya pengkhianat. Karena apa? Semboyan kita dulu adalah PNS. Honorer? No. PNS? Yes. P3K? No. Sekarang orang mau jadi P3K. Karena sadar diri. Kenapa saya katakan sadar diri? Umurnya udah gak muda, benar gak? Iya. Umurnya gak muda. Jadi alhamdulillah ini adalah pembicaraan santai saat
ngeguyon kita berdua Ibu Titi sore-sore lewat WhatsApp, bermuara dari video call berbagai daerah. Kenapa sih nggak dibentuk aja aliansi? Saya bilang banyak Bu, udah aliansinya. Ada aliansi per-3K, ada lagi aliansi apa tuh yang P3K Pak Ridwan? Pak Tete kan mana? Ada juga banyak. Saya berpikir semua aliansi adalah hebat, bagus, karena tujuannya mau merubah nasib. Tapi insya Allah APK kita bentuk untuk merangkul semuanya bersama. Kalau sudah jadi P3K, udah nggak ada lagi tuh kategori P3K dari K2, P3K dari semua, jangan nambahin lagi. Cukup ASN itu dibagi 2, PNS dan P3K. Sebentar lagi P3K mau dibagi 2 lagi nih. Penuh waktu, paruh waktu dibagi lagi. P3K paruh waktu tanggungan, ama nggak ditanggung, banyak banget ya. Jangan sampai kita menciptakan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu, saya selaku Ketua Umum sebenarnya belum definitif. Kenapa belum ada definitif? Karena belum disahkan, baru diangkat via voting lewat WA. Benar begitu ya? Di voting lewat WA, siapa yang setuju, ketua umumnya ada 3 saat itu. Pak Ridwan ada di grup juga ya Pak Ridwan ya? Di voting 3. Ada siapa satu waktu itu? Bang, kita minta Pak Sarya, terus ada Bu Titi, ada saya. Lalu Bu Titi belum berjuang, udah Mbak Nur. Bu aku jauh, Mbak Nur di Jakarta, aku bla bla bla. Mbak, ayo kita voting saja. Akhirnya di voting kepilih ya Mbak. Dan alhamdulillah, tapi belum menjadi ketua definitif. Kenapa? Karena esok seluruh para pengurus APK akan disahkan dan dilantik oleh Bapak Dr. Haji Mardani Alisera selaku pembina dan penasehat forum dari APK. Dan alhamdulillah APK sudah berkolaborasi, bersinergi. Kemarin saya banyak komunikasi dengan Pak Prof. Zudan, Kepala BKN, kita izin, kita matur, walaupun pada prinsipnya adalah kalau sudah jadi ASN adalah bagian dari Korpri. Kita tidak boleh hilangkan itu. Ya, banyak juga kayak PGRI memperjuangkan guru. Ada juga forum aliansi Portekin tenaga teknik, banyak sekali. Portekes banyak juga. Tetapi insya Allah APK lahir, APK hadir di tengah-tengah teman-teman ini. Tujuannya adalah kita ingin nama P3K dan perjuangan P3K minimal kesejahteraan, keselarasan dan status kita bisa menyerupai dan menyamai PNS. Nah, Bapak Ibu, kegiatan Rakorwil ini dengan Rakornas besok adalah saya berharap menjadi tolak utama kita dalam memperjuangkan hak-haknya teman-teman P3K. Karena tadi seperti Ibu Titi sampaikan, P3K itu bukan titik. P3K itu masih koma, tapi bukan berarti komanya penyakit yang kritis, ya. Karena kita sudah dilabelkan dengan NIP di bawah nama Korpri ada di dada kita sebelah kiri, inilah sumpahnya kita. Tentu APK berjuangnya sudah tidak lagi frontal, tidak lagi perjuangan parlemen jalanan. Karena kalau APK pakai perjuangan parlemen jalanan, besok NIP-nya dihapus. Karena ASN nggak boleh demo. Tapi dengan cara persuasif, elegan, kondusif, kita meminta kepada seluruh pemangku kebijakan bagaimana keselarasan, kesejahteraan, sudah tidak ada lagi gender pemisah antara PNS maupun P3K. Hal ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Zudan bahwa daerah sudah tidak boleh lagi mengkotak-kotakan status. Nah, untuk itu APK besok membawa para narasumber, mudah-mudahan para narasumber yang besok hadir kita bisa mendengarkan. Dan alhamdulillah sudah 4 narasumber yang confirm kepada kami, beliau esok hadir. Yang kalau bilang daerah nggak punya duit, besok orangnya hadir. Kita hadirkan ke Mendagri. Ya kan? Kalau dibilang
Daerah nih, kepala daerahnya, bupatinya, DPRD-nya nggak dukung. Alhamdulillah besok ketua Adkasi Bu Titi kita undang, ketua Adkasi yang baru, karena biar bagaimanapun honorer punya sejarah lengkap dengan Adkasi ya. Insya Allah beliau hadir, dan terakhir dari BKN hadir. Tadi sudah kompromi kepada Pak Mardani, insya Allah besok dari perwakilan BKN juga sudah hadir. Bapak Ibu, saya terima kasih banyak teman-teman dari jauh-jauh sudah hadir ke Jakarta. Ini membuktikan bahwa semangat perjuangan kawan-kawan yang sungguh luar biasa. Hari ini saya nanti memohon kepada seluruh koordinator wilayah, kita urung rembuk memecahkan sebuah masalah. Kita urung rembuk membicarakan konseptor apa sih yang harus kita bawa nanti ke depannya dengan bendera API. Semalam saya sudah banyak dari Kalimantan ya Pak ya. Kita diskusi maunya seperti ini, nanti tolong berikan kami masukan. Jangan saya berharap saya, Bu Titi dan pengurus-pengurus yang lain tidak mau ada jeda. Oh dia pengurus nggak boleh dideketin, nggak boleh. Kita semuanya merangkul. Hari ini terbukti APK juga merangkul. Yang tadi Bu Titi sampaikan, APK itu bukan hanya memperjuangkan yang P3K, tapi sebentuk empati kita, solidaritas kita memperjuangkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari ini belum diangkat menjadi ASN. Siapa itu? R2 dan R3. Ini wajib kita selesaikan, kita perjuangkan, terutama wabil khusus mereka yang di bawah bendera R2 memang adalah kategori 2 yang sudah lama berjuang. Bukan berarti R3 kita tinggalkan, tidak. Karena R2 dengan R3 sudah menjadi badan kesatuan. Ingat, mereka merupakan database BKN. Di samping itu, kemarin APK juga kehadiran teman-teman kita, bahkan miris Bu Titi ada K2 yang sampai hari ini statusnya masih TMS, baik tahap 1 maupun tahap 2. Sudah kemana saja mereka berjuang, masih statusnya masih TMS. TMS ini kalau R2, R3 mah levelnya udah lumayan kelihatan sinarnya. Tapi kalau TMS belum ada sinarnya karena belum ada aturan dengan juknisnya. Ini ada dari Mas Pandi, penjaga pintu air. Beliau hadir dari Sulawesi Selatan, merupakan K2. Ada yang Mas Pandi ya? Mau nih Mas? Karena insya Allah bersama APK kita akan terus memperjuangkan. Dan ucapan yang sangat luar biasa, saya bangga kepada sahabat saya, orang tua saya, mentor saya. Kadang temen berantem saya di chatting, nih Mas Eko. Terima kasih ya Mas Eko. Saya undang beliau langsung hadir ke Jakarta. Saya minta Mas, besok Mas Eko saya tugaskan menjemput seluruh narasumber. Dia menjabat pejabat, dia Mas Eko. Karena kenapa? Menjadi ikonnya saya, ikon kita bersama. Ini loh Pak, perjuangan itu belum tuntas. Masih ada honorer yang akhirnya pensiun, tidak merasakan perjuangan, padahal dulu garda terdepan. Megami dengan kumisnya yang selalu berjuang, arek-arek Surabaya gitu ya Mas ya. Dan ada juga sama-sama Mas K2 ada temennya, Ibu Asmi Rasa. Silakan Bu Asmi. Beliau dari Sulawesi Tenggara juga. Saat ini sudah purna. Sama Mas, purnanya akhirnya setelah ikut berjuang kita waktu tahun 2020 sebelum Undang-Undang ASN disahkan, beliau mengawal undang-undangnya disahkan 2023, esoknya langsung pensiun. Udah gak jadi dan gak menikmati. Tapi kemarin ketemu saya cuma bilang, Bu, saya bersyukur kita yang awal undang-undang, kita yang duduk bareng-bareng, saya gak jadi pegawai, tapi alhamdulillah anak saya 3 jadi pegawai. Amin. Ya, semangat ini 2 orang ini sengaja saya undang nanti supaya pemangku kebijakan bisa melihat bahwa perjuangan itu sangat luar biasa, sangat panjang dan sangat melelahkan. Tetapi insya Allah Mas Eko
Bu Ani menjadi berkah kepahlawan sendiri. Amin. Tulangnya Mas Eko Bu Nani ini banyak yang menikmati anak cucu kita. Ya alhamdulillah. Dan hari ini kalau kita lihat wajah-wajahnya Bu Titi, udah nggak wajah muda lagi juga banyak. Dulu 35 tahun ketemu. Wajah mau deketin pensiun juga ada. Wajah yang masih lama pensiun juga ada. Iya, Bu. Apeki nggak alergi sama anak muda. Apeki nggak alergi sama ibu lo yang senior duluan. Tapi Apeki merangkul semuanya, baik muda, tua, yang besok sudah purna ataupun yang akan purna, kita akan rangkul. Ya alhamdulillah ini juga ada tokoh-tokoh muda pejuang R2, R3 dari Banten, ada Pak Taufik. Beliau tuh yang selalu bantu perjuangan melalui live TikToknya, nah ini orangnya. Ya, terus dari teman-teman Mas Pandi tadi sudah saya sebutkan yang berjuang dari TMS. Nah disinilah nanti kita membuka ruang diskusi bersama. Saya akan mendengarkan, kita diskusi, menyampaikan apa sih yang jadi pandangannya. Kenapa mau bergabung di APEKI? Apa sih harapannya? Dari harapan itulah yang kita bahas hari ini. Insya Allah besok menjadi surat rekomendasi Rakornas yang akan dibawakan dan akan disampaikan di Bapak Mardani, ditandatangani oleh seluruh narasumber. Itu jadi oleh Bapak Ibu pulang ke daerah. Amin. Cocok Pak? Ya. Cocok Pak? Cocok. Kita bungkus? Bungkus. Ya. Dan insya Allah besok saya tidak membatasi peserta yang hadir, tetapi karena keterbatasan tempat, Bapak Ibu, tadi pun saya bersama Pak Mardani hari ini baru saja selesai melakukan acara bersama. Beliau hanya warning jangan dibatasin, tapi tetap yang bisa duduk di dalam yang sudah punya ID card. Bapak Ibu, karena DPR kan punyanya rakyat ya. Ya. Kita batasi nanti ada bahasa. Mau masuk DPR aja diomelin. Nah, tetapi masuk ruangan kita pakaikan ID card. Kenapa syarat kita pakai ID card? Yang pertama, APEKI mau membawa anggotanya dan pengurusnya disiplin, belajar menghargai. Kalau kata Mas Eko, kemarin di woro-woro udah nggak mau daftar, giliran sudah menutup. Iya ya Mas, kamu ya Mas muda. Nah, jadi kita belajar menghargai. Kalau besok saya terima lagi, oh APEKI mah gampang. Yang penting ada duitnya, wes rampung. Betul nggak? Jangan begitu, setuju nggak? Setuju. Belajar menghargai. Siapapun yang hari ini hadir di sini adalah orang-orang yang merupakan perwakilan dari daerahnya yang konsisten, semangat dalam berjuang. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tadi Bu Titi tanya, Mbak, yel-yelnya apa tuh? Nah hari ini karena APEKI baru lahir, belum bisa ngomong, tapi APEKI kuat, di dalamnya ada orang-orang hebat. Maka hari ini kita remukan APEKI apa? APEKI ketiga K, no, PNS yes itu. Digertak besok kita ngobrol juga. Kita rumuskan Mas Eko. Mungkin apa Mas Eko? APEKI maju, udah maju. Bingung kita Mas. APEKI masa depan yang cerah. APEKI Masa depan yang cerah. APEKI masa depan yang cerah. Kalau besok menang gimana Pak? Izin Bu. Ya Pak. Jadi kalau yel-yelnya PGRI kan hidup PGRI, hidup. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas, yes. Ini hanya sekedar masukan untuk kita. Hidup ASN, hidup PPPK, hidup solidaritas, yes. Bagaimana? Berkah. Itu kita pentingnya depresi. Oh gitu. Ya, ini ini saya tidak mau menentukan. Masuk. Bapak Ibu semua yang menentukan. Masukan aja ini. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya tadi bilang APEKI terbuka. APEKI terbuka, tidak alergi dengan kritikan apapun. Ya. Kita terbuka. Nah untuk itu nanti kita rumuskan bersama. Nanti ada yang dipimpin oleh MC. Kita akan memberikan pandangan. Ingat yang memberikan pandangan hanya satu daerah satu. Sampaikan apa. Dan ingat
satu daerah satu langsung punya yel-yel. Jadi begitu disampaikan paparannya, udah ada yel-yelnya. Nanti yel-yel yang paling terbaik itu kita ambil. Setuju? Setuju. Nah, kita akan lakukan sekaligus nanti merumuskan sidang pleno kita. Kita akan merumuskan hari ini saya akan bacakan juga kepengurusan yang ada, yang sudah dibentuk ya Bu Titi. Mungkin masih ada poin-poin yang harus kita masukkan. Pengurusan mana lagi nih yang harus diisi? Karena esok kepengurusan itu sebelum rakornas dimulai, pelantikan dulu. Setelah pelantikan baru kita melakukan acara rakornasnya. Simbolnya apa rakornasnya? Ya simbolnya kita belum punya bendera ya begitu ya. Karena sih saya pengen bawa bendera tapi takutnya demo. Tapi kita tidak. Besok lambangnya kita sudah dilantik, ada penyematan rompi kebanggaannya APG. Ya. Itu saja dari saya. Kayak lebih banyak kita diskusi daripada dengar ceramah. Bu Nurma tukang ngomong-ngomong jadi capek. Kita lebih banyak berinteraksi, berdiskusi karena masukan dari teman-teman ini sangat luar biasa buat kami. Nanti jangan Pak MC tolong disiagakan tuh di belakang ada snack boleh diambil. Itu yang dari Bapak Ibu keluarkan kita sudah siapin juga kok. Jadi jangan tegang, nggak enak yang tegang. Santai, relax, tapi kita kekeluargaan. Kita setujui dulu rapat kita ini. Kita setujui rapat ini sampai jam 6, jam setengah 7 atau jam 7 setelah sholat kita pembacaan rumusan rakornas. Setuju? Ya. Supaya disepakati esok sudah jadi konsep, dibacakan, bisa ditandatangani, diketahui oleh para narasumber kita ditandatangani. Setuju nggak? Boleh. Ya, baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi nasional Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih dengan mengucap Alhamdulillah, selamat berjuang bersama-sama. APG selalu ada untuk kita semua karena APG bekerja dengan nyata. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, kekurangan ada pada diri saya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. APG, yes, APG.